Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah memudahkan kita pula untuk bisa melakukan ketaatan dan istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya ini. InsyaAllah tanggal 13 April ini lebih kurang, karena sudah ada satu organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang sudah menetapkan bahwa kita akan memasuki 1 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Saya ingin mengajak kita untuk melakukan perenungan. Ada sesuatu yang luar biasa di Ramadan yang sangat sayang kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak sekarang. Filosofinya saya ingin mulai dari kata la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ramadan itu berlangsung 1 bulan, 29 atau 30 hari. Allah menjanjikan keutamaan-keutamaan, kalau bahasanya berkah. Bahkan bukan cuma berkah, tapi barokat, limpahan berkah. Itu 24 jam kali 1 bulan itu. Jadi siang malam terjadi proses berkah yang luar biasa. Orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib itu pahalanya naik tingkat. Dari semula di 11 bulan yang lain itu nilainya cuma 1, di Ramadan jadi 40. 1 dan 40 ini kita tak tahu seperti apa yang 1 dan seperti apa yang 40. Tapi angka yang menunjukkan peningkatan fantastis. Apapun aktivitas yang standarnya wajib, itu berlipat ganda menjadi 40 kali lipatnya. Sementara puasa sendiri, Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, wa ana ajzi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi sepertinya nggak dibocorkan Allah gitu. Keuntungan berpuasa itu apa? Karena Allah mengatakan aku yang balas. Amal-amal wajib bahasanya standar yang saya bilang tadi dibocorin tuh jadi 40. Kemudian amal sunat ini bahkan sahurlah walau cuma seteguk air, karena pada sahur itu ada berkah. Ini semuanya adalah janji-janji yang dijelaskan rinciannya. Bocoran tentang puasa salah satunya cuma disebutkan bahwa nanti surga itu ada satu pintu spesial, VVIP, khusus untuk orang puasa. Jadi pintu masuk khusus. Kalau ada sebuah acara besar, orang spesial itu masuk pintu khusus. Itu artinya jalur pintas, jalur mudah, jalur menyenangkan, dan jalur kehormatan. Pelayannya, penyambutannya, semuanya itu standarnya di atas standar umum. Dia standar spesial. Dan disebutkan oleh Nabi, kalau semua daftar yang terregistrasi untuk masuk melalui pintu ini sudah masuk, maka pintu inilah yang pertama kali akan ditutup selamanya. Karena tidak akan menunjukkan bahwa orang berpuasa itu adalah kelas pertama yang duluan masuk surga. Karena bahasanya bahwa ini menjadi pintu yang tidak akan pernah dibuka lagi. Dan pertama, artinya banyak pintu lain yang masih terbuka, diantaranya menunggu para penghuni neraka yang mereka orang beriman yang mendapat azab. Itu masih dibuka untuk mereka. Tapi pintu yang satu ini tidak dibuka, karena sudah masuk, menunjukkan ahlus siyam atau orang-orang yang dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa itu sangat sulit ketemu di neraka itu. Kira-kira begitu. Mereka ini hampir pasti tidak akan, ini mohon maaf, ini saya lebih cenderung menceritakannya dengan pendekatan filosofinya ya. karena dalil-dalilnya agak sulit untuk mengungkapkan semua pada khutbah yang singkat ini. Itu
itu hampir pasti nggak ketemu mereka di neraka nanti. Allah memberi berbagai kemudahan. Mereka tidak akan lapar di saat orang lapar, mereka tidak akan haus di saat orang haus, mereka tidak akan ditimpa panas di saat orang ditimpa panas. Itu bocoran-bocoran kecil. Tapi ternyata sepertinya itu cuma bonus doang. Karena Allah tidak pernah menceritakan penjelasan rinciannya kalau mengikut kepada hadis tadi, dan aku yang akan membalas itu. Kenapa? Karena disebutkan puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalas puasa itu. Tapi Nabi juga mengingatkan bahwa berpuasalah sebagaimana selayaknya manusia berpuasa. Seutama-utama berpuasa itu puasanya Daud, yang dia menselang-selingi waktu puasanya. Dan Nabi Muhammad pernah meminta kepada Allah agar diberikan waktu untuk bisa kenyang tapi tidak selamanya, dan bisa lapar tapi tidak selamanya, supaya ada keseimbangan, tazkirah, peringatan dalam dirinya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada khutbah ini begini. Surga itu penghuninya adalah orang yang standar utamanya mereka di level fitrah. Fitrah itu artinya bersih, tidak ada campuran. Jadi kebersihan keimanan mereka sudah nggak ada noktah yang mencederai keimanan itu. Kebersihan rohaninya juga tidak ada penyakit dalam jiwanya, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada prasangka buruk. Karena ini penyakit yang saya sebut ini bukan penyakit orang-orang jahat ini penyakit orang baik. Apakah orang baik masih ada dengki? Masih. Apa orang baik masih ada dendam? Mungkin. Apakah orang baik masih mungkin buruk sangka? Mungkin, sangat mungkin. Bahkan di antara penyakit ini menghantui banyak umat Islam belakangan ini. Ya, bahkan bukan sekedar umat pada level yang kita sebut dengan masyarakat awam, tapi para aktivis dakwah, para tokoh-tokoh agama. Mereka terjebak di ruang prasangka mereka untuk mengira mereka lebih baik dari orang lain. Ini berbahaya ini kalau sudah begini polanya. Ya. Jadi surga itu sudah bersih. Makanya Nabi menyebut kal qalbil wahid. Orang masuk surga itu seperti punya hati yang satu. Jadi nggak ada dengki, nggak ada buruk sangka. Kenapa? Seperti dia melihat dirinya sendiri. Mendapatkan atau menemukan kenikmatan diberikan kepada orang lain, mereka takjub dan mereka mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, betapa besar karunia yang diberikan Allah kepadamu saudaraku. Tidak ada kebencian. Ketika melihat ada saudaranya di neraka, dia menangis. Itulah orang-orang fitrah. Level fitrah ini hanya bisa dicapai kalau kita terus-menerus memperkuat ketakwaan. Takwa ini sifatnya kompetitif. Jadi harus ada persaingan sehat. Sama seperti kita di masjid ini nggak sama standar atau level takwa kita, nggak sama. Orang paling bertakwa orang yang tentu para ustadz, itu belum tentu itu. Orang paling bertakwa orang yang paling banyak ilmunya, enggak begitu standarnya. Orang yang paling paham Quran bahkan jadi profesor di bidang Quran pun kan belum tentu Qurani. Belum tentu dia menerapkan Quran menjadi akhlak. Standar takwa itu kelihatan pada akhlak. Dan akhlak ini adalah akhlak yang paling utama, di karunia yang paling banyak Allah kasih sama kita. Contoh, Allah kasih kekayaan. Yang muncul adalah tawadhu, rendah hati, tahu diri. Bahkan resah selalu, karena jangan sampai kena sebab kekayaan inilah yang menghambatku masuk surga. Kira-kira begitu. Jabatan, nggak usah sombong dengan jabatan. Makhluk paling renik nanti di mahsyar adalah orang-orang yang sombong dengan pangkatnya. Arti paling renik itu kecil kali itu. Apakah kecil bentuknya atau sekaligus juga kecil harga dirinya nanti di akhirat. Makanya nggak perlulah, bahkan Allah bilang, aku yang punya sombong. Jangan lantam kalian mengambil dan merampas hakku dengan kesombonganku. Maka siapapun yang ada kesombongan dalam dirinya, aku campakkan itu ke dalam neraka. Tapi nanti, kalau sekarang bahasanya, kau lantaklah itu. Akan sampai kematian padamu dan harga dirimu akan ketahuan di situ. Karena seorang tidak bisa mencitrakan diri saat setelah kematian datang. Baik, kita lanjutkan ini.
Ada yang menarik ketika ternyata manusia pertama itu hidupnya di surga, orang tua kita Adam dan Hawa. Tapi yang menggelincirkan mereka adalah cidera ketakwaan. Kalau kita terjemahkan takwa itu taat kepada perintah dan menjauhi larangan, ada perintah yang mereka abai waktu itu. Kalau ditanya, bagaimana mungkin ada orang yang ketika dia sudah diberikan segala kenikmatan, dia lalai dari Allah? Saya jawab sederhana saja, bahwa seringkali kita gagal untuk menjadi orang bertakwa setelah kita mendapatkan nikmat, bukan sebelum dapat nikmat. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah ketika kita menjadi cemas kalau nikmat ini hilang dari kita. Sehingga akibatnya orang akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan nikmat itu. Kalau nikmat itu berupa kursi jabatan, sering istilah yang saya pakai, dicornya kaki kursi itu supaya jangan diambil orang lain. Padahal itu tidak boleh, karena itu bukan hak milik dia. Apa yang membuat dia melakukan seperti itu? Jawabannya tadi, dia menjadi cemas, ragu, khawatir. Kalau saja nanti aku tidak berkuasa lagi, siapa yang akan hormat kepadaku, siapa yang akan peduli? Apa yang membuat akhirnya Adam memakan buah khuldi adalah ketika setan memasukkan virus dengan mengatakan, jika kau makan itu kau akan kekal di sini. Tuhan tidak mengatakan itu kepadamu karena dia tidak mau kau kekal. Adam terjebak untuk lebih percaya kepada setan ketimbang kepada Allah. Yang Allah mengatakan la yukhliful mi'ad. Itu sering terjadi. Dalam banyak versi hidup itu banyak terjadi. Akhirnya Adam keluar, Hawa keluar. Nah sekarang kita dihadapkan dengan Ramadan. Dan Ramadan ini bukan pertarungan kita melawan setan. Ini pertarungan kita untuk menjelaskan dan mengetahui aslinya kita ini siapa. Kalau istilah saya, terlalu lama gambar diri kita ini tidak gambar orang soleh. Cobalah dulu duduk sebentar, ketahuilah siapa diri kita ini. Yang sering kita pahami, diri kita ini mungkin bahkan sudah jauh lebih jelek dari muka binatang. Kalau mau jujur, saya bilang bentuk kejujuran itu, cobalah duduk nanti sebentar, jangan ada orang lain tahu. Kalau berani pakai kertas, bawa kertas. Pakai pulpen, bawa pulpen. Tulis. Pertanyaannya pertama adalah, jika kematian datang hari ini kepadaku, menurutku sendiri aku ini masuk surga atau masuk neraka? Coba tulis jawabannya. Saya berasumsi jawaban kita adalah kayaknya masih berat masuk surga. Nah sekarang berani jujur, jawablah alasan-alasan yang menurut kita sendiri membuat kita pasti tidak bisa masuk surga. Atau kalau boleh lebih real, dosa apa yang membuat kita akhirnya tidak akan bisa masuk surga? Tulis sendiri, jangan orang lain tahu. Zina misalnya, coba zina dengan siapa, kapan, di mana, berapa kali? Masihkah kau menikmati itu sekarang? Korupsi, kapan, berapa banyak? Kau tahu duit siapa itu sebenarnya? Memfitnah, siapa yang kau fitnah? Mendengki, siapa yang kau dengki? Mabuk, apa saja yang pernah membuatmu kehilangan akal sehatmu? Padahal Tuhan sudah mengatakan itu haram. Coba tulis semua. Saya yakin kita akan menitiskan air mata, bahkan tidak sanggup menuliskan dosa-dosa kita sendiri yang kita tahu kita berdosa itu. Terlalu lama kita nggak pernah lihat di cermin diri kita tentang diri kita sendiri. Terlalu lama kita tidak pintar muhasabah. Yang kita tahu, aku orang hebat, aku orang besar, aku punya duit. Padahal kecil kali kita di hadapan Allah, bahkan tidak ada harganya sama sekali. Harga kita adalah takwa kita itu. Tapi jangan takut. Buat pertanyaan ketiga, masih mungkinkah aku masuk surga? Jawabannya bukan cuma mungkin, pasti bisa insya Allah. Caranya taubat. Bagaimana caraku bertobat? List lagi dosa yang tadi terjadi itu. Karena sering terjadi orang taubat tidak mampu menangkap akar sebab dosa itu muncul. Apa yang membuat kita tidak berdaya itu adalah diri kita sendiri. Kullu mu'min yadkhulul jannah, kata Nabi, illa man aba. Semua orang mukmin itu akan masuk surga kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau? Itu Nabi pernah ngajari kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Nah, Ramadan
adalah bulan di mana kita harus melakukan training untuk merubah habit asli kita untuk menjadi hamba Allah sejatinya. Kalau saya kiat sederhananya sering saya bilang, cobalah pahamkan bahwa dirimu adalah warga surga yang sedang singgah di muka bumi. Jadi sebenarnya kau sudah beli surga itu, tinggal kau cicil dengan dirimu. Nah, setelah kau meyakini bahwa kau warga surga, coba kira-kira apa fungsi kehidupanmu? Oh, aku pejabat, aku orang kaya, aku ayah, aku suami, aku anak, aku. Coba, apa irisan fungsional dalam hidup kita yang kita sadari? Nah, coba sekarang buat skor sendiri. Apakah kedudukanku di mata Allah sebagai pejabat itu skornya berapa? Bisakah ini aku upgrade lebih tinggi lagi? Allah maunya apa kalau aku jadi pejabat? Allah maunya apa kalau aku jadi orang kaya? Allah maunya apa kalau aku jadi suami? Allah maunya apa kalau aku jadi ayah? Allah maunya apa kalau aku jadi tetangga? Allah maunya apa kalau dengan semua fungsi-fungsi ini? Coba lakukan itu dan buat perencanaan total untuk akhirnya Ramadan ini betul-betul menjadi training hidup bagi kita, dan training untuk layak tidak layak kita disebut sebagai penghuni surga. Makanya wajar kalau di akhir Ramadan itu para penghuni surga ini akan menangis. Kenapa? Karena mereka kehilangan suasana Ramadan. Bulan yang hanya ini saja kesempatan seorang bisa mengupgrade besar-besaran dirinya. Kalau pakai bahasa pajak yang saya dengar, pemutihanlah dari beban pajak yang ada. Sudahlah, nggak usah kau bayar dendanya. Bahkan di diskon. Bahkan sudah nggak dianggap asal kau lapor saja. Kira-kira begitu. Inilah waktunya. Makanya banyak orang meminta, ya Allah balighna Ramadan. Wahai Tuhan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi kalau saya sebenarnya melihat, sebenarnya bukan sekedar sampai, tapi barik lana fi Ramadan. Berikan juga berkah kepada kami Tuhan. Karena kalau cuma sampai, banyak orang sampai, tapi kurang ajar juga jadi bulan Ramadan. Kita ini suasana Ramadan itu nanti terasa paling 10 hari. Habis itu sudah bagaimana THR dari mana aku tak peduli, yang penting wah ini banyak pengeluaran, segala-galanya halal haram pun yang penting duit. Terjadi itu sama kita. Coba bayangkan, bukankah Allah mencucuri nikmat yang luar biasa yang tidak bisa diganti dengan harga uang selama ini, dan bahkan Ramadan diberikannya kepada kita sebagai kans, kesempatan untuk mengupgrade diri kita di depannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayat ini surat Baqarah ayat 185. Ini ada yang menarik itu, yuridullahu bikumul yusr. Allah itu menghendaki kalian ini dimudahkan, bukan menyulitkan. Jadi jangan menerjemahkan Ramadan sebagai bulan kesulitan, kemudahan. Bahkan Ramadan ini bulan bahagia ini bagi orang beriman. Dulu Rasulullah setiap awal Ramadan, kalau bahasa kita dalam tradisi budaya kita itu punggahan. Dia kumpulkan sahabat, dia cerita, dia deskripsikan cerita tentang hal-hal luar biasa di bulan Ramadan. Apa bentuknya? Nah itu tadi, upgrade kepribadian. Nah tadi sudah kita lihat di khutbah pertama. Coba tampilkan gambar kita sampai sekarang. Ternyata jelek kali. Nah sekarang masih bisa dibetuli? Masih bisa. Standar atau syaratnya apa? Asal mau. Gak ada yang sulit. Saya sering mengatakan dan bertanya, apa Anda yakin bisa menghafal Quran dalam 1 tahun? Tidak sedikit orang yang mengatakan dia tidak yakin. Maka saya mengatakan Anda tidak akan pernah bisa menghafal Quran, karena untuk itu Anda belum sampai di level yakin. Kedua, sebenarnya setelah Anda yakin, saya akan bertanya, apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target itu?
Ini yang juga kita sering gagal di situ. Sama seperti kalau saya tanya sekarang, apakah Anda yakin masuk surga Allah? Saya khawatir jawabannya, saya yakin, tapi kayaknya masuk neraka dulu. Jujur, demi Allah, saya sangat sedih dengan jawaban yang seperti itu. Karena itu seperti menampilkan keresahan hati saya sendiri, bahwa apa mungkin saya bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka-Mu ya Tuhan. Karena pertanyaan ini muncul dari ruang otak kita yang di dalamnya itu ada sumbatan-sumbatan atau kotoran besar yang mengendap lama dari segitu banyak dosa yang kita lakukan. Makanya itulah, karena Allah tahulah kita seperti ini, maka Allah pun membenarkan Ramadan itu sebagai syahrut taubah, sebagai bulan seorang bertaubat. Bahkan ada hari-hari di mana Allah akan mengeluarkan dari registrasi penghuni neraka menjadi orang-orang yang menghuni surga mereka. Cuma memang merubah diri itu tidak mudah. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Itu butuh keberanian bagi kita untuk meninggalkan itu semua. Sama sederhananya bagi seorang perokok untuk berhenti merokok, itu bukan pekerjaan mudah itu. Saya khawatir menurut dia itu jauh lebih sulit dari menghentikan perang besar itu. Perang bisa dihentikannya, tapi merokok belum tentu dia bisa berhenti. Kenapa? Karena merokok itu persoalan yang ada dalam diri dia. Perlu kemauan, keberanian, dan sebagainya. Ya itulah dia. Ramadan seharusnya membentuk kita menjadi orang yang terbiasa bangun sebelum subuh. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang biasa pegang peta. Road map to Jannah. Apa peta jalan menuju surga? Quran. Jadi menyibukkan diri kita untuk menginstalasi Quran dalam kepribadian kita. Itu harus menjadi bulan Ramadan itu. Ramadan harus menjadi bulan di mana kita sadar bahwa apa yang kita raih sepenuhnya bukan milik kita sendiri. Itulah kenapa dia menjadi bulan berbagi. Ramadan juga harus menjadi bulan belajar. Ramadan juga harus menjadi bulan di mana kita menyadari kita cuma hamba dan tidak berdaya untuk mengatur peredaran darah kita, detak jantung kita, napas kita, tak sanggup kita. Wa'lamu Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر